Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama aw ajhala ay yujhala alayya wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ingin mencoba membahas sebuah tema oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Ada 3 oleh-oleh kepada Nabi Muhammad. Apa saja 3 oleh-oleh ini? Habis ini nanti akan kita coba bahas. Setelah kemudian Rasulullah dikawal oleh Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril dalam bentuk aslinya itu bersayap sampai 600 sayap, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah dialog. Yang memang nanti ada riwayat tapi riwayat ini masih debatable. Jadi Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kan begitu kan. Terus dijawab Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin dan seterusnya itu kan ya. Ini masih khilaf, masih debatable persoalan itu. Tapi yang jelas memang dalam riwayat yang sahih, kitab Sahih Muslim itu disebutkan bahwa terjadi dialog itu dan ada 3 nabi yang langsung berdialog sama Allah tanpa hijab, tanpa media, tanpa Jibril. Yang pertama sudah tentu Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, wa qallamallahu Musa taklima, dan yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang amazing, Nabi Muhammad berdialog langsung di Sidratil Muntaha, tempat puncak. Al-Muntaha itu kan puncak. Sidra itu pohon sidr. Kalau ulama-ulama banyak menerjemahkan sidrah itu pohon bidara itu kan. Tapi ini pohon yang sangat rindang, rimbun, bercahaya. Daunnya itu seperti kuping gajah, kata Rasulullah. Ada buah-buahnya seperti kendi dan sebagainya. Bercahaya seperti emas-emasan yang ketika mazaghal basaru wa ma tagha. Nabi tak bisa berpaling ke sana kemari, saking indahnya itu kalau kita melihat sesuatu. Bisa kita coba bayangkan. Dan disitulah kemudian Allah memberikan dialognya, memberikan oleh-oleh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mitra muslim ya, Bapak Ibu hafizahumullah, yang tahu oleh-oleh cuma 1, yaitu salat, kan begitu. Ada 3 mitra muslim hafizahumullah. Dalam sebuah riwayat yang sahih itu disebutkan, saudaraku ikhwatuddin hafizahum, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ada 3 itu oleh-oleh. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'utiyah, kata sahabat itu Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan ini, fa'utiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Maka Nabi dikasih 3 oleh Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, u'tiyas salawatil khamsah, sudah pasti itu diberilah salawat yang 5, itu salat 5 waktu itu kan ya. Itu hadiah terbesar yang mempengaruhi jiwa manusia ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan oleh-oleh yang kedua ini yang menarik gini ya. Wa u'tiyah khawati suratil Baqarah, dan Allah menghadiahkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi kalau lihat ayat ini atau lihat hadis ini, berarti 2 ayat terakhir, amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, itu turunnya di Sidratil Muntaha, itu bukan di bumi. Jadi kalau ada pertanyaan mana ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, itu tidak di bumi, yaitu di tempat yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Itu 2 ayat terakhir. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hataini ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin fatahu kafatahu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir ini dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka kafatahu, maka bacalah habis maghrib, kafatahu,
Allah akan mencukupinya, mencukupi dari segala kebutuhan kita, mencukupi dari segala kegalauan hati kita. Ini oleh-oleh terbesar dari Sidratul Muntaha yang sungguh sangat luar biasa, amazingnya, pengaruhnya dalam hidup kita, kan begitu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu ini juga luar biasa. Ini khusus untuk umat Islam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad yang diberikan? Wa ghufira liman lam yusrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Siapapun dari umatmu ya Muhammad, soalnya Allah berkata begitu, yang melakukan dosa besar apapun akan ghufira lahum, akan diampuni dosa mereka selama tidak berbuat syirik. Tuh, luar biasa kan? Ini oleh-oleh yang terindah dari Sidratul Muntaha. Selama kita tidak berbuat dosa syirik, dosa besar apapun yang dilakukan selain dosa syirik, diampunin sama Allah Rabbul Alamin. Ini oleh-oleh terindah. 3 oleh-oleh ini mitra muslim. Yang pertama tadi adalah sudah tentu salat 5 waktu yang asalnya 50, dan sama Allah kemudian disejajarkan 5 waktu itu setara dengan 50. Khomsun hiya khomsun, kata Rasulullah begitu kan. 5 setara dengan 50, kemudian dikasih 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, sampai-sampai Nabi dalam riwayat yang menyebutkan, saya dikasih nurain, 2 cahaya dalam hidup saya dan umat saya yang tidak diberikan kepada nabi manapun di dunia ini kecuali kepada diriku. Apa itu? Yaitu surat Al-Fatihah sama 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan khusus 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini turun spesial di Sidratul Muntaha. Dan oleh-oleh yang ketiga itu adalah sungguh saudaraku ikhwatuddin fillah, bahwa semua umat Islam yang masih mengimani Nabi Muhammad SAW, Allah dan Rasulnya, perbuatan dosa sebesar apapun akan diampuni. Maksudnya itu kalau sampai mati gak sempat bertaubat, begitu itu loh, sama Allah bisa diampuni dengan rahmatnya, selama tidak berbuat syirik. Dan itu adalah hadiah terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu semangat banget, Nabi itu sayang banget sama hamba-hambanya yang beriman. Karena itu Nabi tak kepingin dan tak ingin dan tak ridho umatnya itu masuk neraka. Karena itu Rasulullah kemudian diberi hadiah ini kan, yang umatmu semua diampuni selama tidak berbuat syirik atau mensekutukan Allah. Ini 3 oleh-oleh yang luar biasa dari Sidratul Muntaha yang mestinya kita harus pahami, dan mudah-mudahan 3 oleh-oleh ini bisa menjadi spirit motivasi yang luar biasa dalam hidup kita mitra muslim, untuk bisa merubah kepribadian kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa, pribadi yang ahli salat, pribadi yang ahli Al-Quran, kan begitu tuh simpulnya, dan pribadi yang ahli menghormati orang lain, ahli beribadah kepada Allah karena sangat sibuk beribadah sehingga lupa untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.